Kalau toh membalas biasanya juga membalas hanya dengan teks, dengan tulisan, agar di mana keberadaannya ini tidak. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai adanya ada kemungkinan fakta-fakta ini bisa membuktikan pasangan diduga selingkuh. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sini ada 8 poin yang harus kita pahami. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama, biasanya ketika seseorang sedang berselingkuh, ini mulai banyak hal yang bersifat berubah ya, menjadi sensitif. Sensitif ini bukan hanya dari sisi rasa, tapi juga biasanya berawal sensitif terhadap ponselnya ya. Jadi dia terlihat sedikit tidak suka ketika si suami menyentuh ponselnya, melihat ponselnya, atau bahkan meminjam ponselnya. Dia tetap berusaha untuk melarang itu semua. Ya. Ini satu gambaran bahwa seseorang ini memang sedang memiliki selingkuhan di luar sana. Lalu kemudian yang kedua, yang paling bisa dijadikan satu bukti adalah ia terlihat aktif pada saat dihubungi. Cuman dia tidak mau mengangkat ponselnya. Ya, kalau toh mau mengangkat biasanya dia bicara singkat. Ya, kalau toh di video call biasanya dia menolak untuk itu. Ya, karena dengan video call ini bisa menggambarkan di mana posisi orang berada. Kalau toh membalas biasanya juga membalas hanya dengan teks, dengan tulisan, agar di mana keberadaannya ini tidak terdeteksi. Lalu yang ketiga adalah memiliki banyak akun lebih dari satu. Nah, ini adalah hal yang harus kita pahami juga ya. Biasanya banyak nama tapi satu orang, bisa juga seperti itu ya. Ini adalah menggambarkan mungkin akun-akun itu juga memang digunakan untuk hal-hal yang memang bersifat perselingkuhan mungkin ya. Lalu yang keempat adalah memiliki kartu SIM ganda ya. Jadi biasanya ketika ia ada di dalam rumah, maka ia biasanya memasang kartu yang lama biasa ia pasang. Namun begitu ia keluar rumah, ia segera mengganti kartu ya, dengan alasan ketika sulit dihubungi, dengan alasan jaringan ya ini. Nah, ada juga cara yang berikutnya yang sering dilakukan adalah memiliki 2 ponsel atau 2 HP, cuman yang satu tidak pernah dikeluarkan. HP itu khusus disimpan di tempat yang aman menurutnya. Nah ini. Nah, 2 cara ini sebetulnya mirip ya, dan keduanya sama-sama sulit untuk dideteksi ketika sudah seperti itu ya. Ini sebagai fakta bahwa ada kemungkinan orang tersebut sedang berselingkuh. Lalu kemudian yang kelima adalah mengunci akses media sosialnya. Nah ini. Jadi orang lain tidak bisa membuka akses menuju itu ya. Jadi hanya si pemilik yang bisa membuka akses karena ia yang mengetahui kuncinya. Nah, kita bahas secara luas, ketika cara menutupnya sudah diperkuat, sudah dipertebal istilahnya, maka kita bisa menilai berarti rahasia yang ada di dalamnya adalah hal yang sangat-sangat tidak boleh diketahui oleh suami ya, karena mengingat begitu rapatnya ya benteng atau tutup yang ia pasang ini. Lalu kemudian yang keenam adalah adanya kontak misterius. Kontak misterius ini bisa jadi adalah kontak yang memang secara intens sering menghubungi wanita tersebut. Pertama, kedua bisa juga memang hal tersebut juga terjadi bahwa dia bisa menggunakan nama yang tidak sesuai dengan orangnya ya. Ketika dia pria biasanya menggunakan cara wanita. Begitu pula sebaliknya. Karena ketika bicara selingkuh memang ada pria pasti ada wanita ya. Ini adalah hal-hal yang dilakukan. Biasanya ada nomor-nomor asing yang sering atau secara intens masuk ya ke ponsel seseorang ketika sedang berselingkuh. Lalu kemudian ada yang ketujuh ya, ada aplikasi yang mencurigakan. Aplikasi yang memang tidak seharusnya dimiliki mungkin oleh seseorang yang sudah
menikah. Misalnya adalah aplikasi mencari jodoh misalnya. Nah, tahu-tahu dia sudah punya pasangan, tapi kenapa masih mencari jodoh? Ini kan hal yang sangat tidak sinkron. Nah, ini adalah salah satu gambaran bahwa itu adalah aplikasi yang sangat mencurigakan karena digunakan bukan oleh orang yang tepat. Maksudnya seperti itu, ya. Lalu kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah acuh dengan pasangan, ya. Acuh dengan pasangan ini biasanya juga sampai merembet ke media sosial. Nah, biasanya ketika acuh di rumah, dia juga acuh di media sosial. Bahkan pertemanan di FB pun sampai dihapus. Ini ada yang seperti itu. Nah, ini adalah menggambarkan 8. Ini bisa dijadikan satu gambaran bahwa ya memang mungkin benar-benar berselingkuh ya. Cuman ini gambaran saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.